Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri yang kedua, yaitu mengenai pencerminan ya atau refleksi. Ada beberapa pencerminan pada koordinat sumbu ya Kartesius. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X ya. Nah, kita lihat misalkan ada sebuah titik ya, titik P di sini. Titik P ini koordinatnya adalah X, Y. Nah, kemudian dia dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X ini ya, dicerminkan seperti ini, sehingga menghasilkan P aksen, di mana koordinatnya menjadi X aksen, Y aksen. Kalau kita lihat, kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, di sini kita lihat bahwa X aksennya itu sama dengan X ya. X aksennya sama dengan X. Nah, di sini. Sedangkan Y aksennya yaitu yang ini ya. Ini Y aksennya, koordinatnya itu berbeda dengan Y awalnya. Ya, jadi Y aksennya ini adalah min Y gitu ya. Jadi yang tadinya ini dicerminkan menjadi seperti ini gitu ya. Atau bisa juga kita tuliskan P aksen itu adalah X-nya tetap ya, tetapi Y-nya berubah menjadi min Y gitu ya, seperti ini. Nah, secara matriks itu bisa dituliskan sebagai X aksen, Y aksen sama dengan matriks di sini ada 1 0 0 min 1 dikalikan dengan matriks XY seperti ini. Nah, kalian masih ingat cara perkalian matriks? Cara perkalian matriks yaitu baris dikali kolom ya. Jadi matriks pertama itu kalian perhatikan baris pertama dikalikan dengan kolom di matriks kedua. Jadi rumusnya adalah selalu baris dikali kolom. Jadi matriks pertama lihat barisnya, matriks yang kedua lihat kolomnya. Nah, cara mengalikannya itu 1 dikalikan X jadinya X ya, ditambah 0 dikalikan Y jadinya 0 itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat baris yang kedua, baris kali kolom. Baris yang kedua 0 dikalikan X jadinya 0 ditambah min 1 dikalikan Y jadinya min Y. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya X tambah 0 adalah X, 0 ditambah min Y hasilnya min Y. Nah, ini adalah secara matriksnya gitu ya. Nah, tetapi intinya adalah ketika suatu objek misalkan titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini yang berubah ya, yang berubah adalah koordinat Y-nya ya. Yang berubah koordinat Y-nya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Atau sebaliknya, kalau misalnya titiknya berada di bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang tadinya negatif menjadi positif ya. Nah, rumusnya tetap seperti ini. Artinya X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Itu. Berubah tanda, tinggal dikalikan minus, dia akan menjadi berubah tanda. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pencerminan yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, misalkan di sini sama titik P ya, titik P koordinatnya X, Y. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya menjadi P aksen seperti ini, X aksen, Y aksen. Kalau kita lihat sekarang ya, di sini kan awalnya X-nya di sini ya. Kemudian berubah jadi di sini. Nah,
Berarti kita lihat bahwa x-aksennya sekarang berubah menjadi min x. Contohnya di sini x-nya misalnya 4. Jadi min 4 begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tetapi untuk y-aksennya itu tetap sama dengan y. Di sini ya, tetap sejajar. Gitu. Nah, contoh misalnya kalau misalkan P-nya 4,2 gitu ya, maka nanti hasilnya B aksennya dia jadi min 4,2. Itu jadi tinggal merubah tanda saja di bagian X-nya gitu ya. Begitu. Simpelnya seperti itu sederhananya. Nah, kalau kita mau tuliskan secara matriks, maka hasilnya seperti ini. Matriks X aksen Y aksen itu sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan XY ya. Nah, secara caranya yaitu baris dikali kolom ya. Kita lihat ini baris, ini kolom. Min 1, jadi baris 1 baris di matriks pertama, dilihat barisnya. Min 1 dikalikan X jadinya min X ditambah 0 dikalikan Y, hasilnya 0. Kemudian lihat baris kedua, kali ini tetap di kolom pertama ya. Baris yang kedua 0 dikalikan X hasilnya 0. Kemudian ditambah 1 dikalikan Y jadinya Y. Jadi dia akan menghasilkan min X Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau menggunakan matriks, jadi perlu diingatkan lagi, jadi ini adalah matriks P aksen itu sama dengan pencerminan ya. Misalkan matriksnya T ya. Matriks T dikalikan dengan matriks P. Nah, seperti ini. Matriks P aksen sama dengan T-nya ini, P-nya adalah ini gitu ya. Begitu juga ini juga sama ya, P aksen sama dengan T dikalikan P. Seperti itu. Kalau untuk mengerjakan secara matriksnya, jadi kalau misalnya ini soalnya 4,2 ya. Berarti tadi itu min 1, 0, 0, 1 dikalikan 4, 2. Gini. Jadi min 1 kali 4 hasilnya min 4. 0 dikalikan 2, 0. Gitu ya. Kemudian 0 dikalikan 4, 0. Ditambah 1 kalikan 2, 2. Jadi menghasilkan matriksnya min 4, 2. Awalnya 4, 2, dia berubah menjadi min 4, 2. Gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Pencerminan berikutnya adalah pencerminan terhadap titik asal ya. Nah, apa itu titik asal? Maksudnya adalah pusat daripada koordinat kartesius. Contoh misalkan di sini ada titik P, X, Y. Kemudian kita transformasikan, kita cerminkan terhadap titik O, maka dia akan menghasilkan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Contohnya misalnya seperti tadi, misalkan awalnya P-nya 4,2 gitu ya. Nah, kemudian ditransformasikan terhadap titik asal, maka hasilnya nanti menjadi P aksennya adalah min 4, min 2 gitu ya. Jadi ini 4, ini 2, misalkan begitu. Nah, jadi ini min 4, ini min 2 gitu, seperti ini. Nah, secara matriks dapat dituliskan seperti ini gitu ya. Nah, kalian perhatikan untuk yang ketiga ini, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan XY. Nah, jadi ini akan menghasilkan nantinya baris dikalikan kolom ya. Min 1 kali X jadinya min X ditambah 0 kali Y 0. Kemudian 0 dikali X nya 0. Min 1 dikali Y hasilnya min Y. Jadi nanti akan menghasilkan min X min Y.
Nah, kalau kita perhatikan ya, berurutan dari tadi, kalau terhadap titik asal, ini dua-duanya jadi minus ya. Kalau terhadap sumbu Y, yang jadi minus hanya X saja. Kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, yang minus adalah min Y ya. Kita lihat sumbu Y, sumbu X, Y-nya yang berubah. Kalau sumbu Y, X-nya yang berubah ya, jadi minus. Kalau terhadap titik asal, dua-duanya jadi minus. Mudah sekali ya. Oke. Jadi kalian boleh pakai matriks, boleh mau langsung caranya juga boleh seperti itu ya. Oke. Ya, contoh soal ya. Tentukan bayangan titik min 2,5 A terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y, dan C terhadap titik asal ya. Oke, yang pertama terhadap sumbu X ya. Yang terhadap sumbu X berarti dia yang berubah adalah koordinat Y-nya. Berarti yang berubah koordinat Y-nya. Jadi yang tadinya P itu adalah min 2,5 ya, kemudian ditransformasikan terhadap sumbu X ya. Dia akan berubah apa? Yang berubah Y-nya. Jadi min 2, min 5. Nah, mudah sekali ya. Kemudian yang B terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti yang berubah adalah koordinat X-nya. Koordinat X-nya. Jadi yang tadinya min 2 jadi 2. Yang ininya tetap. Oke. Jadinya 2,5 ya. Kemudian yang C min 2,5 dicerminkan terhadap titik asal. Terhadap titik asal berarti yang berubah dua-duanya. Min 2 jadi 2 dan 5 jadi min 5. Nah, mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi misalkan di koordinat kartesius ini terdapat sebuah garis. Garis ini adalah bernama garis Y sama dengan K. Kenapa disebut garis Y sama dengan K? Karena setiap titik-titik pada garis ini koordinat Y-nya sama, yaitu nilainya K. Gitu. Misalkan K-nya 5, misalkan ya. Misalkan K-nya 5. Maka di setiap titik ini itu Y-nya 5. Di sini 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 dan seterusnya. Ini di sini Y-nya sama dengan 5. Nah, kemudian di sini misalnya kan ada sebuah titik P, koordinatnya X, Y, begitu ya. X, Y. Kemudian dicerminkan bukan terhadap sumbu X, tetapi dia terhadap sumbu Y sama dengan 5. Ini, terhadap garis Y sama dengan 5. Menghasilkan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Seperti halnya pada pencerminan terhadap sumbu X, di sini yang berubah adalah Y-nya. Tetapi X-nya tidak berubah. Sehingga untuk X-nya dia tetap sama, X aksennya tetap sama dengan X ya. Tetapi untuk Y bagaimana? Nah, untuk melihat lebih jelas, kita misalkan koordinat titik P ini, tadi ini adalah pencerminannya ya, Jadi dari sini dicerminkan menjadi P aksen. Misalkan ini adalah koordinatnya adalah 4,1 misalnya seperti ini. 4,1 ya. Nah, kemudian di sini untuk Y-nya, untuk K-nya sama dengan 5. Jadi di sini adalah Y sama dengan 5 gitu ya. Ini adalah Y sama dengan 5. Nah, kita analisa ya. Kalau di sini 1, ini di sini angka 1, di sini angka 5.
maka di sini akan ada jarak ya, akan ada jarak. Jaraknya adalah 5 dikurangi 1. Jaraknya adalah 4 satuan. Nah, maka otomatis karena dicerminkan dari garis ini ke sini, ke koordinat yang baru, dia akan punya jarak juga 4 satuan gitu ya, seperti ini. Sehingga didapatkan koordinat baru di sini, yaitu 5 tambah 4 jadinya 9. Kita dapatkan di sini, ya aksennya adalah di 9. Jadi awalnya kalau X aksen sama dengan X, ini awalnya 4, misalkan begitu ya. Nah, untuk Y aksennya ini menjadi 9. Padahal awalnya Y-nya adalah 1 ya. Awalnya 1. Sekarang menjadi 9. Kalau kita lihat di sini, bisa kita rumuskan angka 9 ini itu berawal dari Y yang 1 ini, atau saya Y ini 1 kan, ditambah dengan supaya menjadi 9 ditambah 8 ya. Dan 8 ini kalau kita lihat, 8 ini berasal dari angka 4 ini ya. Dari angka 4 tersebut, di mana 4-nya dikali 2. 4-nya dikali 2. Atau Y ditambah 4 kali 2. Namun kita tidak menemukan korelasi dengan huruf K. Kita tidak bisa menemukan rumus kalau kita mempergunakan huruf K. Jadi kita lihat lagi kalau kita pakai huruf K ya. Ini angka 9 ini. Angka 9 ini itu bisa didapatkan dari seperti ini. K-nya di sini kan 5. K-nya 5. Kalau K-nya dikali 2, hasilnya adalah 10 ya, 10. Di sini 9. Nah, supaya jadi 9 saya kurangi dengan angka 1. Kita lihat K-nya adalah 5 itu adalah K, dan yang 1 itu adalah Y. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa Y aksen itu sebetulnya rumusnya berasal dari 2K min Y, yaitu 2 kali 5, 10 dikurangi 1, hasilnya 9. Begitu. Atau bisa kita rumuskan jadinya P yang tadinya itu X, Y ya, ditransformasikan dengan menggunakan ini terhadap garis Y sama dengan K itu, dia akan menghasilkan P aksen di mana X aksennya tetap ya, atau saya tuliskan X saja. Jadi X, nah Y aksennya adalah 2K min Y. Rumus sederhananya seperti ini. X tetap, Y-nya menjadi 2K min Y. Seperti itu ya. Kalau kita mau bikin secara matriks, jadinya seperti ini. X aksen, Y aksen, ini sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan XY ditambah 0, 2K. Jadi ini akan menghasilkan, ini baris dikali kolom ya. 1 kali X, X, ditambah 0 kali Y, 0. 0 kali X, 0, min 1, dikali Y, jadinya min Y. Kemudian terakhirnya kita tambahkan dengan 0, 2K. Maka dia akan menghasilkan X tambah 0, X, ditambah 0, hasilnya X. 0 tambah min Y, ditambah 2K, jadinya 2K min Y. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu. Pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Ini seperti tadi ya. Kalau yang tadi itu terhadap garis Y sama dengan K. Kalau yang ini terhadap
X sama dengan K. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini sebuah titik ya, titik P, ini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Maka dia akan menghasilkan titik P aksen di sini yang jaraknya sama dengan P ini terhadap X. Nah, seperti ini. Namun, secara lebih mudahnya, rumusnya sama dengan yang tadi ini ya. Kalau kita tuliskan secara mudahnya, secara sederhananya, X, Y ini ditransformasikan, nanti hasilnya akan menjadi, kalau yang tadi terhadap Y sama dengan K, yang berubah Y-nya ya. Sekarang terhadap garis X sama dengan K, yang berubah X-nya, yaitu 2K min X. Sedangkan Y-nya tetap. Nah, seperti ini. Kalau secara matriksnya seperti ini ya. Kalian boleh menggunakan matriks atau boleh juga menggunakan cara simpel sederhana seperti ini saja ya. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik P 2,-4 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan min 1, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke. Jadi titiknya adalah P 2,-4 ya. Pertama, 2,-4 ini kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, untuk P aksennya maka didapatkan, ingat kalau terhadap sumbu X berarti yang berubah X-nya. Berarti rumusnya tadi adalah 2K ya. 2K min X, Y gitu ya. Seperti itu. Atau ini sama dengan P aksennya adalah 2 dikali min 1 gitu kan ya. X-nya adalah 2. Kita lihat X-nya di sini 2. X-nya 2. Kemudian Y-nya adalah min 4. Nah, begitu saja ya. Jadi hasilnya P aksennya adalah 2 kali min 1, min 2. Min 2 dan min 2 adalah min 4, min 4, min 4. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, min 4, min 4 ini kita akan transformasikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Jadi P aksen ini yang tadinya min 4, min 4, kita transformasikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Kita perhatikan, Y sama dengan 2 berarti P double aksennya yang berubah sekarang adalah bagian Y-nya. Jadi bagian X-nya tetap ya. Bagian X-nya tetap, jadi di sini 2K min Y. Atau nanti akan dihasilkan P double aksennya adalah X-nya adalah min 4, 2K, 2 dikali K-nya 2, dikurangi Y. Y-nya adalah min 4. Nah, ini kalian perhatikan, hati-hati, ini min 4-nya memang Y-nya adalah min 4 ya. Sehingga P double aksennya ini adalah min 4, ini lihat dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian 2, min jadi plus. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Gitu ya. Oke. Baik ya. Kita lanjutkan satu segmen lagi tentang pencerminan ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Contoh misalkan jadi di sini ada koordinat kartesius, di sini ada garis Y sama dengan X, maaf. Garis Y sama dengan X. Artinya di setiap garis ini Y-nya selalu sama dengan X. Contoh misalnya di sini Y-nya sama dengan X 0,0. Kalau di sini, misalnya di titik ini misalkan titik ini min 1, min 1. Kemudian titik di sini misalkan ini adalah min 2, min 2. Titik yang ini ya. Ini min 2, min 2. Ini min 1, min 1. Jadi
di sepanjang titik ini, Y dan X-nya selalu sama, min 2,2, min 2, min 3, min 3, min 4, min 4, dan seterusnya. Ini juga sama, 1,1, 2,2, dan seterusnya. Ini sama. Kemudian ada sebuah titik, misalkan titik P, P-nya 4,2. Nah, kemudian kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminan ini dia akan ke, kita kira-kira ya, ini jaraknya harus sama. Kira-kira beginilah, begitu ya. Maka berapa koordinat yang dihasilkan untuk P aksen ini? P aksen ini dia akan didapatkan ya. Di sini koordinatnya 2, di sini koordinatnya 4. Akan didapatkan 2,4. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya 4,2 ya dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, maka hasilnya menjadi 2,4. Jadi seperti dibalik antara Y dan X-nya. Jadi secara sederhananya untuk P, X, Y ya, apabila kita transformasikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan Y, X seperti ini, gitu ya, begitu. Atau kalau dituliskan di dalam matriksnya, jadinya seperti ini, X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0. Ini memang kebalikan dari matriks sebelumnya yang biasanya 1, 0, 0, 1. Kalau 0, 1, 1, 0 ini membalikan, fungsinya dia membalikan. Jadi kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan 0 kali X jadinya 0, 1 dikali Y jadinya Y. 1 dikali X jadinya X, ditambah 0 kali Y sama dengan 0. Jadinya dia akan menghasilkan YX. Jadi matriks yang seperti ini, dia berfungsi membalikan, gitu ya, seperti itu. Oke, satu lagi yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Kenapa disebut garis Y sama dengan min X? Karena setiap garis di sini itu nilai Y-nya sama dengan X tetapi berbeda tanda. Contoh misalkan saya punya titik ini misalkan ya. Titik ini, jadi koordinat Y sama X-nya sama. Misalkan ini 3, min 3 gitu ya. Titik ini itu adalah min 3,3. Jadi nilai X sama Y-nya sama, tetapi yang satu berbeda tanda, seperti itu. Nah, bagaimanakah kalau kita punya titik P, koordinatnya 4,2, maka akan dihasilkan hasil pencerminannya seperti ini. Ini jaraknya harus sama ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, maka akan dihasilkan P aksen. P aksen ini dia punya koordinatnya ini sama ya. Asalnya 4,2 jadi 2,4 tetapi tandanya berubah semuanya. Jadi min 2, min 4. Angkanya sama dibalik kayak tadi tetapi dua-duanya berubah tanda. Jadi di sini min 2-nya, di sini min 4. Gitu ya. Jadi secara sederhananya kalau kita punya koordinat X, Y, kemudian ditransformasikan, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka dia akan menghasilkan P aksen yang hasilnya adalah min Y, min X. Seperti ini ya. Oke. Ya, kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan dari 5,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jawabannya adalah mudah sekali ya. Yang tadinya 5,3, kemudian kita transformasikan terhadap Y sama dengan min X, maka akan dihasilkan P aksen yang hasilnya adalah ini dibalik 3,5 tetapi juga tandanya juga kita balik juga seperti ini.
Baik, seperti itu ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.